Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pegawai lingkup Kementerian Agama. Di sini saya akan berbagi tentang absen pusaka. Ketika absen pusaka error atau Bapak Ibu sedang melakukan dinas luar, cuti, dan lain-lain. Yang dimana itu semua kita lakukan lewat link ya, bukan di aplikasi pusaka. Adapun linknya yaitu kita klik di Google Chrome atau pencarian lain bisa. Berikut saya lewat Google Chrome. Ketik aja presensi.kemenak.go.id ya. Setelah tampilan begini, kita masukkan NIP dan password seperti di aplikasi pusaka. Ya Bapak Ibu. Lalu passwordnya juga ya. Password yang di aplikasi pusaka. Lalu kita masuk. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Untuk Bapak Ibu ketika akan melakukan, kalau kita dapatkan informasi dari pusat bahwa absen sedang tidak dipakai atau lagi ada perbaikan atau error, maka kita lakukan di pengajuan. Menu pengajuan, ini ada beberapa menu. Ada penanda, pengelolaan, kehadiran, pengajuan, dan informasi. Kita ke pengajuan ketika absensi pusaka error, yaitu kita pengajuan, terus kita lakukan pengaduan ya, yang kedua ini ya Bapak Ibu. Lalu kita buat pengaduan baru, klik oke. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita langsung masukkan, pilih dulu jenis. Nah, jenisnya ini kan sistem error ya, ketika absen pusaka error. Jadi ada informasi dari pusat. Kita klik ini sistem error, lalu tanggalnya misalnya kemarin tanggal errornya yaitu tanggal 6 hari Senin ya, ada informasi dari pusat tanggal 6 bulan 2 tahun 2023 ya, jam berapa kemarin absen pusaka kita tidak bisa akses dari misalnya jam 07.30 ya. Catatan bisa kita isikan absensi error atau bisa sistem absensi pusaka error ya. Terus kita pilih dokumen di sini yaitu yang disebar dari pusat tentang absensi error ya. Kita pilih dokumen. Lalu kita cari sebaran surat tentang absensi error ya, ini. Lalu kita open. Ketika sudah masuk, jangan lupa selanjutnya kita klik simpan, menu simpan ya. Simpan. Nah, setelah klik menu simpan, ada muncul menu baru, yaitu kirim. Jangan lupa dikirim ya Bapak Ibu, biar sampai di ke pengelola absensi pusaka kabupatennya atau di Kanwil. Kalau untuk lingkungan Kanwil, ya kita kirim. Kalau mau kembali bisa. Nah, setelah simpan tadi kirim ya, kirim. Lalu oke. Iya. Maka setelah itu nanti Bapak Ibu menuju ke menu pengaduan. Kita lihat status pengaduan kita ya. Ya. Sudah dikirim ya, status pengaduan kita sudah masuk yang ini tanggal 6 pukul 7.30 sistem error telah dikirim. Ini filenya. Bisa kalau kita mau lihat kembali pengaduan kita, klik lihat. Ya, akan muncul seperti ini.
Setelah kita kirim, maka akan masuk ke pengelola, misalnya untuk kabupaten berarti ke pengelola absensi pusaka Kementerian Agama kabupaten kota. Ya, maka pengelola kabupaten nanti harus menuju ke sini, pengelolaan, menu pengelolaan, lalu pengaduan kehadiran, menu pengaduan kehadiran, klik. Setelah itu kita pilih tadi ya, tadi kan saya pakai akun saya, maka pengaduan saya tadi masuk yang ini ya, waktu tanggal 6 ini, tapi saya adukan kan baru tadi ya. Maka untuk pengelola kepegawaian absensi pusaka kita wajib lihat ini, ada beberapa juga yang sudah aduan. Nah, pengelola nanti tugasnya yaitu kita klik terima atau ditolak. Caranya sebelum kita terima, berarti kita harus pastikan bahwa dokumen yang diupload sudah sesuai. Kita klik ini. Kita lihat. Oh, ternyata pemberian kawan gangguan sistem error. Sudah betul yang diupload ini. Nah, setelah itu baru kita terima. Klik terima. Oke. Maka otomatis sudah hilang di bagian pengelolaan kepegawaian, bagian pengaduan kehadiran sudah hilang ya tadi yang sudah kita terima. Ini ada beberapa orang menunggu ya. Itu untuk sistem error ya Bapak Ibu, untuk pegawai Kementerian Agama ketika mau ajuan pengaduan sistem error, di menu pengajuan, lalu pengaduan, lalu buat pengaduan baru. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk ketika Bapak Ibu ingin misalnya akan melakukan dinas luar. Dinas luar berarti kita ke pengajuan, terus menu ketidakhadiran, lalu buat ketidakhadiran baru. Ya, ketidakhadiran baru. Oke. Ya, di sini akan muncul yang kita perlu masukkan, yaitu kita pilih dulu di sini jenisnya. Jenisnya di sini ada beberapa. Ketika Bapak Ibu misalnya melakukan cuti luar tanggungan negara, cuti tahunan, cuti bersalin, anak pertama sampai ketiga, di sini sudah jelas ya, cuti-cuti. Terus ada dinas luar. Ya, untuk kali ini misalnya kita melakukan dinas luar, berarti kita klik jenis dinas luar. Lalu tanggal mulainya tanggal berapa? Ya, tanggal mulai dinas luarnya tanggal berapa? Misalnya dinas luarnya itu dari tanggal 6/06 bulan 2 2023, tanggal berakhir dinas luarnya kita misalnya 07 bulan 2 2023. Nanti setelah kita klik otomatis jumlah harinya terhitung 2. Catatannya kita isi sesuaikan keperluan dinas luar kita apa. Misalnya melakukan konsultasi absensi pusaka ke Kanwil ya. Lalu kita pilih dokumen yang harus diupload sini, yaitu berupa surat tugas ya. Misalnya kita pilih dokumen ya, surat tugasnya contoh saya masukkan ya Bapak Ibu, surat tugas yang saya siapkan. Surat tugasnya saya cari dulu, surat tugas contoh ya, open, lalu kita simpan lagi, klik simpan ya, lalu klik kirim. Jangan lupa kalau kita tidak klik menu kirim, maka tidak akan terkirim ke pengelola kepegawaian kabupaten kota ya, atau untuk di Kanwil, lingkup Kanwil ya. Lalu kita kirim. Oke ya, nanti muncul di pengelolaan ketidakhadiran, yaitu untuk kalau Bapak Ibu mau lihat di status pengajuannya juga bisa, pengajuan ketidakhadiran, status pengajuan untuk memastikan. Iya, sudah muncul ini dinas luar akan melakukan konsultasi absensi pusaka ke Kanwil. Ya. Setelah itu untuk tugas pengelola kepegawaian absensi pusaka di kabupaten kota atau untuk di Kanwil bisa melihat ya, untuk melakukan persetujuan, lihat di menu pengelolaan lalu ketidakhadiran. Ya, ini ada beberapa sudah mengirimkan pengajuan untuk dinas luar, ada juga cuti.
Ya, tadi yang saya masukkan ini ya untuk contoh dinas luar. Jangan lupa pengelola kepegawaian absensi pusaka, lihat dulu, klik lihat, lalu setelah lihat, kita lihat dokumennya, pastikan bahwa surat tugasnya betul. Oke, kita klik, oh ini sebagai surat tugas contoh saja. Ya, setelah kita lihat surat tugasnya, maka kita kembali ke menu ini, lalu lakukan terima kalau sudah tepat surat tugasnya. Kalau tidak, mungkin siapa tahu ada yang di-upload sembarang, ya berarti ini misalnya sudah tepat yang di-upload, berarti kita terima. Klik terima, lalu oke, ya. Ya, nanti kita oke. Oke, mungkin itu untuk DL dan cuti bisa di situ. Jadi atau ada lagi menu kalau misalnya kita diberikan tugas ke kepala kantor untuk misalnya sudah siang tapi untuk tidak memungkinkan untuk kita pulang kembali, itu ke menu pengajuan, terus pengaduan, ya sama tadi yang untuk di sistem error ke pengaduan, terus buat pengaduan baru. Oke, maka tampilannya seperti ini. Tadi kan sistem error, berarti nanti tugas luar ini kalau misalnya kita diberikan tugas kepala kantor melakukan konsultasi ke KUA namun tidak memungkinkan untuk kita kembali ke kantor lagi absen pulang, maka ini yang kita pilih ya, tugas luar. Terus misalnya tanggal hari ini jam berapa, misalnya saya diberi tugas ternyata sudah pukul 09 tapi kita sudah absen masuk tadi, tidak masalah, kita klik, kita diberi tugas di pukul 09 misalnya 00. Catatan misalnya kita isi ya, melakukan konsultasi. Catatan melakukan konsultasi ke kantor urusan agama. Ya, lalu kita pilih file sama, baru simpan, klik kirim. Ya, nanti yang setujui pengelola absen pusaka Kemenak Kabupaten Kota atau di Kanwil untuk lingkup Kanwil. Ya, jadi Bapak Ibu bisa buka-buka di link presensi.kemenhan.id untuk melihat agar lebih paham dan bisa. Ya, mungkin itu saja hari ini saya berbagi terkait absensi pusaka untuk di link presensi ketika Bapak Ibu mengalami absensi error atau dinas luar, cuti, dan tugas luar. Ya, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.